Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Sutisna. NIM saya 250 20 10 74 dari kelas SIB. Oke, di sini kita akan membuat user interface dari Java NetBeans dan saya membuat data karyawan. Nah, saya sudah membuat data perancangannya. Oke, kita lihat dulu. Bentar. Nah, ini. Nah, ini datanya, data karyawan. Nah, tabel dashboard seperti ini. Nanti kita akan menginput nama, input alamat, TTL itu tanggal lahir, dan jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, dan status habis itu simpan. Oke, kita lanjut ke aplikasi Javanya. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini, teman-teman. Kita akan membuat project baru. Nah, project barunya ini mengimplementasikan buat project baru. Nah, project barunya ini atau untuk mendesain user interface yang menjadi rancangan kita. Gimana kita membuat projectnya? Kita ketik file, itu new project, terus kita pilih Java Built-in dan Java Application. Karena apa? Karena ini nanti kita yang membuat tampilan dari APK gitu. Terus kita next. Nah, kita sudah. Pasti kita namain apa ya? Input. Kita ketik interface input data. Oke. Nah, ini pastikan project location dan project foldernya sudah tersimpan di dokumen NetBeans-nya, guys ya. Dan habis itu kita pencet finish. Tunggu sebentar, masih memproses. Lama nih. Nah, kalau sudah, kita pencet di interface ini. Terus pencet di bagian surface packingnya. Terus kita pencet ini, klik kanan, itu new, kita pilih J-frame ya, J-frame from. Jadi kita pencet, kita klik data karyawan. Karyawan
sebentar. Dok wis rono sik aku ngegas dok, coba ganggu dok rono sik. Omong ae lambene. Nah, nanti akan seperti ini dan sudah ada from kosong akan terbuka setelah kita menambahkan JFrame tadi. Tampilan ini terbagi menjadi beberapa area, dan area tengah ini desain view from kita. Sebelah kanan ada palet komponennya, dan ini kita bisa digunakan untuk desain ini. Sekarang kita bisa desain from ini dengan sesuai dengan rancang yang sudah kita buat dan menggunakan komponen pada palet ini. Ingat, kita fokus pada desain layout saja, dan kita coba dulu. Kita pilih panel, ntar kita gedein dulu ya, besarin ini, bisa dibesarin. Oke, sekitar segini mungkin ya. Setelah kita pencet panel, bentar, kita pencet panel. Oke, sudah. Kita blok semua guys. Blok semua dulu. Oke, kalau sudah, lalu kita misal seperti rancangan tadi, kita membuat internya yaitu input data. Kita pilih tabel lagi sebagai internya ya guys ya. Nah, kayak segini. Oke, bentar. Oke, kita jangan sampai mepet ke panel satunya tadi. Oke, sudah. Lalu kita membuat intronya pakai tabel ini guys. Nah, kita caranya untuk mengganti tulisan ini, kita klik kanan, edit. Nah, kita ketik data karyawan. Nah, kalau sudah itu kita sesuaikan dengan ini. Nah, oke. Terus kita warnai dulu. Cara gimana? Kita pencet ini, klik kanan, terus pencet properti, pilih background ini, terus kita akan pilih warna ungu. Oke, close. Nah, seperti ini guys. Kita atur sebentar dulu, termepet. Nah, ini kalau kalian mau mengganti teks, bisa klik kanan, properti. Nah ini guys, font ini bisa diganti, mau diganti seberapa, kita ubah jadi 24 ya, sebagai contoh. Nah, nanti dia akan membesar seperti gini. Kebesaran.
Nah, begini contohnya untuk membuat project baru. Ini nanti tinggal desain pakai komponen-komponen ini, sesuaikan rancangan kita. Nah, di sini kita akan di sini saya sudah menyiapkan atau sudah saya implementasikan desain unsur face yang sudah saya buat tadi, yaitu from data karyawan. Nah, bentar, kita tugas 6 kita pencet verify key, pencet lagi. Nah, ini bentar. Bentar guys. Nah, ini dia. Nah, kita akan menjelaskan gimana caranya, dan kita lihat bagian navigator. Bagian ini ada susunan komponen tombol pelet ini. Habis frame pertamanya ini, untuk frame pertama ini yang tadi untuk panel ya, ini panel untuk mengelompokkan apa yang perlu diinputkan, seperti nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status. Dan untuk ini text field nya untuk memasukkan. Oke, habis itu untuk jenis kelamin ini ada pilihan, yaitu laki-laki, perempuan. Nah, ini itu adalah radio button. Radio button ini agar bisa memilih salah satu, kita perlu yaitu button group. Nah, oke, habis itu kita drag. Bentar. Oke, drag and drop ya. Bentar, apa ini? Kita drag dulu ini ke sini. Oke, habis itu kita pilih ini, klik kanan, habis itu kita properti. Nah, ini buttonnya kita pilih ke button group, satunya juga properti. Habis itu kita lihat ini button group. Nah, sudah properti nanti ini akan memasukkan button group 1. Nanti ini 2 ini sudah masuk dalam button group ini, dan nanti bisa dipilih salah satu. Oke. Dan untuk tombol simpan ini itu adalah J button. Nah, J button ini tombol prosesnya. Nanti kan setelah diinputkan di sini kita akan pilih salah satu ini. Nah, kita tinggal pencet simpan ini. Oke.
Nah, setelah ini kita sudah kita run ya guys ya. Kita tadi ini pencet, kita run file. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut sini. Nah, kita coba dulu ya guys ya. Kan tadi kita sudah mengeran. Kita coba ini. Oke, ini sudah. Ini tablet saya sudah responsif ya guys ya. Nah, sudah responsif. Setelah saya run, habis itu munculnya tuh nggak langsung di sini. Nah, munculnya di sini. Nah, ini dia, kita lebarkan. Nah, responsif ya. Kita isi nama saya Muhammad Yusuf. Oke. Itu alamatnya Jalan Montong Tuban. Oke. Dan seterusnya guys ya. Ini tabletnya belum fungsional guys ya, belum bisa dijalankan. Bisa diklik karena belum fungsional. Oke, sudah. Oke, itu tadi rancangan dan implementasikan user interface ke Java NetBeans. Nah, selanjutnya kita akan sebelum kita penutupan, kita akan menjelaskan palet ini ya, satu persatu. Oke, kita akan menjelaskan. Yang pertama ada swing container, swing control, swing menu, itu swing window, swing filler, AWT, window investment, AWT, terus ada page. Oke, kita jelasin satu persatu sekarang. Oke. Dan untuk switch containers ini digunakan untuk menampung komponen lain. Dan ini panel pada untuk mengelompokkan komponen. Seperti contohnya ini panel tadi ya guys ya. Ini dia. Oke. Dan untuk tabel panelnya ini membuat tampilan dengan tab. Dan untuk split pane-nya itu membagi area jadi dua bagian. Oke, dan untuk scroll pane-nya itu dan untuk scroll pane-nya itu untuk fungsinya memberi scroll atau geser jika konten terlalu besar. Habis itu toolbar ini fungsinya tempat tombol hardcut, base-nya di atas aplikasi. Terus desktop pane ini untuk aplikasi dengan banyak Windows dalam satu frame. Terus interframe ini fungsinya Windows kecil dalam desktop pane ini guys ya. Oke, kita lanjut ke swing control ini digunakan untuk input dari interaksi user. Oke, dan untuk labelnya ini untuk menampilkan teks seperti contohnya ini. Nah, ini. Oke, dan untuk button ini fungsinya tombol untuk aksi seperti contohnya untuk ini. Setelah kita menginput semuanya ini, kita pencet button ini. Oke, contohnya toggle button, tombol on atau off.
fungsinya checkbox ini pilihan lebih dari satu. Oke. Dan selanjutnya radian button, fungsinya pilihan satu dari banyak, seperti contohnya ini ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk button grup ini fungsinya mengelompokkan radio button supaya hanya satu yang bisa dipilih, seperti contohnya ini yang tadi saya sudah jelaskan. Habis itu combo box, draw down combo box, fungsinya itu draw down pilihan. Dan untuk list di sini daftar item guys ya. Habis itu untuk text field-nya ini fungsinya input teks satu barisan, seperti contohnya ini guys, ini dia, sama ini juga ini. Oke. Habis itu text area input teks, fungsinya itu input teks banyak baris. Habis itu scroll bar, habis itu scroll bar, fungsinya itu skor manual. Oke, pas itu slider ini fungsinya pilih menilai dengan geser. Dan progress bar, contoh fungsinya itu adalah menampilkan progress. Untuk format file ini fungsinya untuk input dengan format tertentu, misal angka atau tanggal. Oke. Dan password file ini inputnya itu input password. Dan untuk spinner ini fungsinya input angka dengan tombol naik atau turun. Dan untuk separator fungsinya garis pemisah antar komponen. Oke, untuk teks panelnya itu fungsinya teks dengan format. Dengan editor Paint itu fungsinya bisa menampilkan HTML sederhana. Oke. Dan untuk tree ini fungsinya menampilkan data berbentuk hierarki. Dan untuk tabel fungsinya menampilkan data dalam bentuk tabel, baris atau kolom. Oke, kita lanjut. Switch menu itu habis itu menu bar fungsinya tempat menu utama, biasanya di atas aplikasi seperti file atau edit. Habis itu menu fungsinya isi dari menu bar, contoh seperti file, edit, atau view, seperti ini guys. Nah, habis itu menu item, fungsinya itu itemnya bisa di dalam menu. Oke, terus menu item atau checkbox itu fungsinya menu dengan pilihan centang atau on off. Terusnya itu menu item atau radio button, fungsinya menu pilihan tanggal, biasa dalam grup. Dan untuk pop-up menu fungsinya menu klik kanan. Terus separator fungsinya garis pemisah antar menu item. Itu kita lanjut switch Windows. Dan untuk dialognya ini fungsinya jendela kecil untuk interaksi, misalnya kayak konfirmasi gitu. Untuk color cursor ini fungsinya untuk memilih warna.
contohnya kayak ini, kita klik kanan, habis itu cari properti, tutup properti. Nah ini dia, nah ini pilihnya. Oke. Terusnya itu option pane ini dialog, fungsinya dialog siap pakai. Terus frame itu fungsinya jendela utama aplikasi. Terusnya file choose itu fungsinya untuk memilih file, open atau save. Selanjutnya kita switch file. Untuk glue-nya itu fungsinya untuk mengisi ruang kosong fleksibel. Untuk horizontal stroke ini fungsinya jarak kosong horizontal tetap. Dan untuk vertical glue-nya ini fungsinya ruang fleksibel vertikal. Untuk horizontal glue-nya ini fungsinya untuk ruang fleksibel horizontal. Dan untuk rigid area fungsinya area kosong dengan ukuran tetap. Kita lanjut vertical start, fungsinya jarak kosong vertikal tetap. Habis itu kita lanjut ke AWT itu seperti komponen lama sebelum swing ya. Untuk label ini fungsinya menampilkan teks, dan untuk teks file ini info teks satu baris. Untuk checkbox itu pilihan centang. Untuk listnya itu daftar item. Untuk scroll pane ini fungsinya untuk wadah dengan scroll, dan canvas ini fungsinya area untuk menggambar manual. Dan untuk pop up menu itu fungsinya menu klik kanan. Dan untuk button ini tadi seperti contoh tadi yang saya sudah jelaskan, button fungsinya tombol klik. Dan untuk text area input teks banyak baris. Dan untuk guys ini fungsinya drop down sederhana. Nah untuk scroll bar itu fungsinya skor manual, dan panel fungsinya wadah atau komponen. Dan menu bar fungsinya bar menu seperti AWT ini. Habis itu yang terakhir bits itu ada code pane yang fungsinya komponen tambahan atau custom, bisa dari library lain atau buatan sendiri. Dan sudah selesai. Apalagi ya, penjelasannya yang kurang. Untuk gimana caranya biar bisa responsif seperti kayak gini. Nah, kita klik bagian sininya, bagian panel tadi yang pertama, kita klik kanan. Salah, klik 2 kali. Nah ini guys, visibilitasnya dicentak. Nanti hasilnya bakalan responsif seperti ini. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.